Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu bisa selalu sehat, gak sakit kayak Sora. Kenalkan aku Sora untuk yang baru datang. Untuk yang sudah sering nongkrongin, terima kasih. Jangan lupa di subscribe YouTube channelnya Sora. Sora doain yang subscribe selalu banyak banget rezekinya. Rezeki itu luas, bisa uang, bisa jodoh, bisa kesehatan dan sebagainya. Ya, masih bersama dengan Sora yang masih bindeng, jadi mohon dimaklumi suara-suara bindeng dan masih mungkin nanti di tengah-tengah Sora akan pause juga videonya untuk batuk, untuk minum, buang reak dan sebagainya. Mohon dimaklumi ya. Hari ini kita akan melakukan suatu pembacaan yang sangat positif. Ada energi dari seseorang ya yang ingin datang ya. Ada persatuan cinta yang telah lama kamu tunggu-tunggu ya. Persatuan cinta dari dia yang telah lama kamu tunggu. Oke, Sora mau lihat dulu ya, ada energi apa persatuan cinta dari seseorang yang telah lama kamu tunggu. Ada energi dari apa dari orang ini ya. Yang pertama ada energi dari Calvin ya. Ini adalah energi dari suatu hubungan yang sebelumnya telah berakhir ya. Berakhir dan menimbulkan banyak kekecewaan, kesedihan juga gitu ya kalau yang Sora lihat di sini ya. Dan di sini ada energi dari gentleman ya. Jadi seseorang ini adalah seorang divine maskulin. Jadi orang ini adalah orang dari masa lalu kamu yang sudah berakhir hubungannya sama kamu dan kini ya kalau kita mau lihat lagi bisa divine maskulin, bisa gender ya, letter. Ya. Orang yang sudah lama juga tidak berkomunikasi sama kamu karena hubungan sudah berakhir, komunikasi pun telah terputus gitu ya kalau yang Sora lihat. Tapi orang ini akan datang memberikan kamu kabar ya, datang merich kamu. Yang pertama-tama itu melalui berbentuk chatting, terus habis itu mungkin email dan sebagainya ya, untuk menyampaikan pesan tertulis dulu sama kamu ya. Kalau yang Sora lihat di sini bahwa ya dia ingin menyampaikan bahwa dia akan segera datang menemui kamu. Ya, ini ada energi dari kereta yang bergerak menuju Moon. Orang ini sudah punya impian yang sangat lama gitu ya untuk bisa ketemu sama kamu. Kalau yang Sora lihat di sini ya. Jadi apa yang sudah dia pikirkan, apa yang sudah dia harap-harapkan untuk bisa bertemu sama kamu. Karena Moon juga menandakan bahwa memang kalian tidak berkomunikasi karena sudah berakhir. Tapi ada energi di sini di mana secara intuisi kalian masih terkoneksi atau terhubung. Ya, jadi beberapa di sini juga mungkin ada yang merasakan adanya pesan telepati dan sebagainya. Ya. Di sini ada Moon dan Sun. Jadi, ya, orang ini merasa kamu memang adalah pasangannya. Jadi matahari dan bulan adalah pasangan. Jadi adanya keseimbangan. Dia merasa kamu memang adalah seseorang yang sudah sudah semestinya bersama dengan dia karena kamu adalah pasangan bagi jiwanya. Di sini juga ada keinginan dia untuk rekonsiliasi kembali atau bangkit dalam tanda kutip kembali dalam relationship ini yang cukup kuat. Kita mau lihat dulu ya. Sebelumnya, sorry kartunya licin, Sora ulang lagi shuffle-nya. Kita mau lihat dulu sebelumnya apa yang terjadi di antara kalian ya, penghalang yang menjadi masalah di antara kalian. Ada kartu dari Nine of Swords. Orang ini pernah menjauh karena begitu banyak beban masalah yang harus dia tanggung ya. Beban masalah ini membuat dia pesimis terhadap segala masa depan. Banyak dari mereka yang mengalami kalau Sora lihat di sini ya, karena stres gitu ya, secara emosional mental health-nya juga nggak bagus ya. Banyak yang emosi, banyak yang stres, dan banyak yang pesimis sama masa depan sebelumnya kalau yang Sora lihat di sini ya. Lalu yang berikutnya ada energi dari Nine of Pentacles ya. Jadi masalahnya kalau Sora lihat, dia merasa pesimis, salah satunya ada masalah dari finansial ya, yang dia merasa bahwa finansial dia belum cukup baik. Kalau Sora lihat di sini ya, dia ingin punya suatu kualitas hidup yang boleh dibilang di atas rata-rata ya. Cuman dia merasa bahwa hidup dia tuh belum bisa cukup baik karena kualitas hidup yang tidak cukup baik juga ya. Jadi kayak masih ada impian-impian finansial dia yang belum tercapai gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat, dia tuh pingin bisa hidup dengan lebih daripada sekadar cukup gitu loh. Kan? Dia masih proses untuk yang namanya finansial itu masih membangun ya.
Jadi apa yang menjadi salah satu penghalang kalian sebelumnya adalah masalah perihal finansial. Dia takut, ya, dia takut bahwa finansial yang dia kumpulkan pun itu nggak cukup untuk membiayai kamu atau membiayai orang lain, istilahnya dalam rumah tangga dan sebagainya. Kenapa? Karena buat sendiri aja masih kurang, ya. Dia masih proses untuk mencari gitu loh ya, sumber finansial lain. Jadi memang benar-benar banyak fokus untuk masalah kerjaan, ya. Dan yang berikutnya ada Ten of Pentacles, karena memang ada beban yang harus ditanggung. Gak main-main, ini juga adalah tentang beban keluarga. Ya, jadi selain harus menanggung masa depan dia sendiri, di sini ada juga beban keluarga yang harus dia tanggung. Ya, ada banyak yang harus dia biayai gitu loh. Jadi fokusnya dia itu memang benar-benar banyak banget soal masalah finansial karena keterbutuhannya juga banyak gitu loh. Ya, keluarganya bergantung sama dia gitu loh kalau yang Sora lihat di sini. Dan sedangkan dia sendiri pinginnya kalau nanti dia punya keluarga juga bisa jadi sesuatu yang benar-benar dia bisa bahagiain gitu loh ya. Dan di sini akhirnya karena ada masalah finansial ini juga ada masalah komunikasi di antara kalian ya. Sorry. Nah, komunikasi kalian itu menjadi sering sekali kayak bergesekan, sering sekali ada mungkin apa namanya emosi-emosi yang mungkin saling memojokkan, saling menyerang gitu loh ya. Dan kamu juga mungkin ngerasa di sini kalau Saudara lihat ada yang merasa diabaikan, ada yang merasa ditinggalkan. Kenapa? Karena di sini pikirannya dia banyak dia fokusin untuk masalah material tadi, ya. Jadi semua pikirannya dia, semua fokusnya dia banyak dia fokuskan ke arah finansial, ya. Itu yang juga membuat kalian jadi sering berbeda pandangan atau komunikasinya jadi gak bagus, ya. Dia jadi emosional, jadi marah, tuh kan? Keinginan terbesar selalu mencapai keinginan untuk finansial tertinggi. Ya, di sini ada seseorang yang benar-benar pingin aku tuh harus jadi provider. Kalau aku bersama dengan kamu karena energi divine maskulin, dia merasa bahwa aku harus bisa mempersiapkan, harus bisa memprovide apapun yang kamu butuhkan, ya. Dan apapun yang keluarga aku butuhkan. Jadi di sini ada ambisi yang begitu besar untuk yang namanya soal finansial. Itu yang menjadi salah satu fokusnya dia. Di sini ada energi di Hangman. Sehingga hubungan itu jalannya nggak jelas gitu loh ya. Tergantung kamu nanya masa depan gimana pun dia nggak bisa jawab. Ya, karena fokus dia itu melihat ke segala sesuatu yang lain. Dan dia memilih untuk mengorbankan dirinya dia untuk kayak fokus dulu sama finansial. Ya, mencoba mencari pencerahan gimana aku biar bisa keluar dari situasi aku yang sekarang pingin mencari kebebasan secara finansial, ya. Energi dari Queen of Pentacles, wow, energi dari Queen of Pentacles ini, energi dari Pentacles dari tadi banyak kartunya Pentacles semua banyak banget di sini. Di sini juga mengindikasikan karena di sini ada satu perasaan beban buat dia, karena mungkin secara finansial kamu sudah lebih baik dari dia, gitu loh. Jadi dia merasa bahwa kayak aku merasa aku nggak layak dan aku nggak pantas berada bersama dengan kamu kalau kamu punya penghasilan yang lebih sukses daripada aku. Jadi ini juga ngomongin soal harga diri gitu loh. Kok kamu punya penghasilan yang lebih daripada aku, lebih cukup daripada aku gitu loh. Jadi dia seperti melihat kayak aku nggak bisa nih. Kalau kamu kayak begini, aku harus punya kualitas diri juga yang memang layak dan memang apa ya? Sepantasnya untuk nemenin kamu gitu. Jadi posisinya seimbang, itu yang dia pikirkan. Pentacles lagi, wow. Luar biasa ya, energi Pentacles ini kencang sekali hari ini. Dari energi Taurus, Virgo, dan Capricorn, nih didengerin ya. Sora akan masukin astrologinya, Taurus, Virgo, dan Capricorn kencang nih ya. Taurus, Virgo, Capricorn, dan juga ada dari apa namanya, energi Gemini, Libra, Aquarius ya. Jadi di sini ada dia tuh kayak aku belum stabil ya, segala sesuatu belum suportif situasinya buat aku. Jadi dia kayak ngerasa aku kayaknya belum belum bisa bergerak sekarang karena aku harus menyeimbangkan situasi dan keadaan aku. Ya. Tuh, seorang mau ketawa baru kali ini ngebacain semua energinya Pentacles, uang, 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 materi, materi, materi.
Nah, ini juga yang membuat dia itu jadi kayak ragu gitu ya. Di sini dia berusaha kayak ragu, dia tidak yakin terhadap perasaannya. Jadi gini loh, orang ini adalah tipe yang jumlah uang dan keadaan finansial mempengaruhi moodnya dia. Kan ada orang yang tim yang makan gak makan asal kumpul ya kan. Kalau dia nggak, dia tim yang kayak kalau nggak ada uang langsung kelihatan atau finansial bermasalah langsung kelihatan dari emosinya gitu ya. Jadi dia berusaha menyeimbangkan finansialnya dia untuk rencana masa depan dan dia menyadari secara emosional gitu loh ya. Emosi dia bisa jadi nggak bagus gitu loh. Emosi dia bisa jadi nggak bagus kalau tetap sama kamu karena emosi dia banyak dia fokuskan ke yang lain. Jadi emosinya itu bisa yang kayak naik turun gitu loh ya, bisa tiba-tiba moody, bisa yang lain gitu loh. Jadi memang benar-benar eh, dia benar-benar harus kayak fokus banget sama masalah kerjaan dan finansial ya. Namun kita lihat sekarang kondisinya saat ini. Kondisinya saat ini ada garden. Kondisinya saat ini menginginkan sebuah pertemuan sama kamu. Ya, di sini juga energi dari stars. Karena dia masih punya harapan sama kamu. Atau ini juga bisa mengindikasikan bahwa situasi dia sudah mulai ada titik terang ya. Sudah mulai ada harapan atau sudah mulai ada titik terang yang baik lah indikasinya. Kalau kemarin ada masalah dan situasi yang kurang baik, sekarang indikasinya sudah mulai ada titik terang. Gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Oke. Nah, sehingga ya ini adalah sebuah usaha dia dari kerja keras dia yang sangat besar. Ya. Kalau Sora lihat di sini, ini adalah seseorang yang berusaha whip itu usaha keras berkali-kali untuk supaya situasinya dia bisa lebih baik kalau Sora lihat di sini. Ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia juga berulang kali ingin mencoba memulai sama kamu dari awal lagi. From the beginning, gitu loh. Jadi dia berusaha, dari awal dia punya masalah, dia sangat berusaha untuk menyelesaikan biar situasinya lebih baik. Dan di sini juga menandakan dia punya usaha yang keras untuk memulai segala sesuatu lebih dari awal. Di sini ada Fox, ya. Banyak yang berusaha untuk melakukan kerja apa aja atau gimana pun caranya, yang penting aku bisa merich kamu, ya. Karena mungkin di sini kalau Sora lihat ya, ada yang mungkin sudah ganti nomor, sudah nggak sama-sama lagi, sudah apa ya? Kalau Sora lihat di sini tuh, kamu sudah menjauh, ya. Kamu sudah menjauh gitu ya, karena kamu ada kekecewaan. Kalau Sora lihat di sini nih energi dari yang menjauh. Jadi kamu sudah menjauh karena kamu ada satu kekecewaan, ya. Ada satu kekecewaan yang membuat kamu menjauh dan kamu akhirnya meninggalkan harapan sama dia, ya. Karena kamu merasa bahwa kayaknya nggak ada masa depan untuk bersama dengan orang ini. Karena seperti kamu merasa takdir dan semesta kok kayak tidak mengarahkan kalian untuk bisa sama-sama. Ya. Tuh kan? Kamu ingin pergi dan menjauh. Ada di sini yang bahkan kamu dari kalian ada yang sampai pindah kerja, pindah rumah, pindah keluar kota, berusaha cari tempat lain untuk menjauhi dia, ya. Oke? Dan kamu pingin banget berfokus cuma sama dirimu sendiri, mencari kebahagiaan kamu. Ya. Karena kamu merasa bahwa mungkin ini bukan jalannya, sudah banyak luka dan kecewa karena sudah jalan sama-sama dan gak bisa gitu ya. Kalian punya cara pikir yang beda juga. Ya, kamu pun akhirnya berfokus untuk membangun finansial dan kerja kamu sendiri. Kamu pun akhirnya berfokus sama kerja dan kerja kalau yang Sora lihat di sini. Ya, kamu pun kayak konsisten melakukan sesuatu yang lebih berarti. Ya, walaupun sebenarnya di dalam pikiran kamu masih memang sering mikirin orang ini. Ya, belum bisa move on, ada beberapa yang masih kayak stuck gitu. Tapi paling tidak kamu berusaha. Kamu berusaha untuk keluar dari itu semua. Ya. Oke. Menjauh dari kamu, ya, kita mau lihat di sini. Ya. Bagaimana perasaan dia, Den? Ya, kenapa dia yang persatuan dengan kamu? Time apart. Ketika dia menjauh dari kamu, ternyata dia merasa sangat sedih. Ada perasaan sedih, ada perasaan kecewa. Jauh dari kamu malah membuat dia merasa sedih. Ya. Yang berikutnya adalah, dan dia pingin balik lagi bisa komunikasi sama kamu, honest communications. Karena kalau Sora lihat di sini, ya tadi Sora udah bilang ya, orang ini memang sebenarnya selalu punya perasaan sama kamu. Ya.
gitu loh. Hanya gitu loh ya, dia berusaha menyembunyikan perasaan dia yang terdalam, discuss. Artinya dia masih menyembunyikan, dia tidak sepenuhnya nunjukin sama kamu bahwa sebenarnya dia sangat sayang dan sangat cinta kamu. Karena fokus dia ke yang lain gitu ya. Jadi dia bersembunyi di balik itu semua untuk nggak nunjukin secara nyata perasaan dia sama kamu. Sebenarnya dia merasakan, dia memanifestasikan kamu sebagai the one. Ya. Dia memanifestasikan kamu sebagai the one. Di sini, oke, dia juga tahu ada message trust di sini, ya. Dia tuh juga tahu di dalam hatinya dia, gitu loh. Dia tahu bahwa kita satu hari akan bisa tetap sama-sama, ya. Dan itu yang membuat dia kemarin tuh juga punya motivasi untuk terus maju nyelesain masalahnya dia, karena dia tahu di lubuk hatinya dia kita satu hari akan bisa sama-sama. Dan di sini, ya, orang ini juga mendapat banyak pesan dari spiritual ya, pesan spiritual Sora merasakan di sini. Jadi dia memang mendapatkan pesan dari universe, mendapatkan koneksi dari universe gitu ya, spiritual juga. Kalau memang kalian ada koneksi, itu yang Sora lihat ya. Jadi dia nggak bisa mengabaikan bahwa dia mendapatkan pesan dari universe kalau memang kalian ada suatu koneksi. Artinya memang banyak tanda-tanda dari sekitar mengarahkan ke arah kamu atau dia sendiri pun merasakan adanya koneksi ya. Di sini ya juga ada jiwa tingginya ya yang menuntun dia itu untuk kembali kepada kamu gitu loh. Jadi dia memang ingin mengarah ke kamu karena dituntun selalu berujung ya ke kamu gitu loh. Ada yang mungkin pada saat berdoa, bermeditasi itu selalu mendapatkan vision, gambaran soal kamu. Sehingga dia merasa bahwa ini tuntunan untuk akhirnya mengarah ke arah kamu. Ya. Dia tahu bahwa langkah dia memang akan pelan-pelan menuju ke kamu gitu loh. Tapi dia percaya, oke, meskipun langkah ini pelan-pelan akan ada persatuan. Jadi orang ini akan mulai dengan langkah kecil-kecil dulu untuk step by step ke kamu. Ya. Dan di sini ya, dia tahu bahwa universe memang sudah bekerja dengan cara yang misterius, tapi aku yakin dan percaya ya. Kita akan bertemu nanti, kita akan ada persatuan. Ya. Dia tuh merasa bahwa situasi ini, masalah yang menghalangi kita, itu ya, justru membuat kita itu menjadi men-trigger kita buat jadi semakin dekat, gitu ya. Konon orang setelah ribut dan berantem justru bisa semakin akrab, kalau nggak semakin jauh semakin akrab ya. Dia merasa ini adalah proses yang membuat dia semakin menarik ke arah kamu. Dia semakin tertarik ke arah kamu gitu loh, ya. Oke, dan dia berharap kamu masih mau membuka diri kamu, open your heart. Dia merasa berharap kamu masih mau membuka diri kamu, ya, masih adanya kesempatan, ya. Dia akan ada yang mencoba merich kamu melalui teman-teman, ya, friendly support, ya. Dan di sini juga ada yang berharap cinta ini akan menjadi cinta yang everlasting. Kamu akan jadi the one buat dia. Dia berencana untuk punya sesuatu yang everlasting sama kamu. Dia nggak mau cuma menjadi friend zone aja, nggak cuma mau jadi teman kamu apa aja, ya. Kita juga mau coba lihat apa sih yang sekiranya dia rencanakan bersama dengan kamu untuk kedepannya. Ada energi dari The Star. Dia berharap ada satu hal yang positif, gitu loh ya. Hal yang positif yang bisa terjadi buat kedepannya sama kalian. Jadi kalau Sora lihat di sini orang ini mulai merencanakan hal-hal baik ya, membangun networking dulu, koneksi dulu sama kamu. Tapi di sini kalau Sora lihat harapan-harapan yang dia lakukan itu adalah apa yang sudah dulu kalian rencanakan, sedang dia planning untuk bisa sama-sama. Ya. Di sini juga ada energi dari The Hierophant. Dia akan menemui keluarga kamu juga, mulai ngomongin soal masalah yang lebih serius, ya, meminta support dari keluarga kamu dan lingkungan kamu juga. Ya, jadi ini kalau Sora lihat ada energi dari seseorang yang pingin ini lebih serius lagi ya, makanya akan ke ranah keluarga juga, oke? Dan di sini ada yang sudah menentukan hatinya dan mengarahkan hatinya dia pingin sama kamu, ya. Pikiran dan hatinya dia, hati dan pikiran sudah berfokus sama kamu. Jadi dia sudah mencapai posisi tertinggi, artinya dia sudah benar-benar memikirkan dengan sedalam-dalamnya memang dia pingin fokusnya ke kamu, ya. Strength.
Dia berharap kamu dapat mengalahkan egomu dan memberikan dia kesempatan. Karena kamu pernah kecewa dan menjauh dari dia ya. Dan dia berharap bisa menjadi seseorang yang lebih kuat untuk kamu ya. Bottom deck-nya ada Two of Cups. Dia berharap adanya union. Dia mengharapkan adanya pertemuan. Ya, jadi dia memang mengharapkan adanya sebuah pertemuan dan awal yang baru. Ya, bottom deck-nya nih. Two of Cups, The Fool, dan ada The Moon. Ya, Sora ambilnya 3 aja. Kalau nggak terhabis semua kartunya dibuka. Jadi memang ada awal yang baru yang dia inginkan. Pertemuan dengan orang ini yang sudah kamu tunggu-tunggu. Karena memang dia sudah lama memanifestasikan. Meskipun kamu menjauh, dia ingin mendekat. Ya, memulai segala sesuatu dari awal lagi. Ya, setelah memang situasi dia sudah lebih baik sekarang kalau Sora lihat. Ada perkembangan lah. Belum maksimal banget, tapi dia tahu bahwa sudah ada perkembangan dan dia ingin meraih kamu yang menjauh dan kecewa dari dia gitu loh. Dan dia merasa ini semua memang proses gitu. Di sini ada angka 2, ada angka 8, ada angka 5. Itu bisa menandakan 2 bulan lagi, bulan kedua, 5 bulan lagi, bulan kelima, 8 bulan lagi, atau bulan ke-8, atau mungkin 2 minggu lagi, 5 minggu lagi, 8 minggu lagi. Ya, itu yang bisa Sora lihat. Tambahan lagi untuk astrologinya kita akan coba pakai charm aja ya. Karena tadi udah pasti ada energi dari 2 Sio itu, Sio. Astrologi kita mau tambahin energi yang kuat. Libra, Aries, Sagittarius, ini apa nih? Capricorn, Cancer, Scorpio, Leo. Dan kita mau coba untuk alfabetnya. O, P, E, F, I, L, T, X, E, G, T, K, C. Wah, ada yang masih menjadi rahasia. S, A, Q, dan H. Dicek nama tengah, nama belakang, atau namanya mengandung alfabet ini Sahara ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Kalau mau tahu masalah lebih lanjut, silahkan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagramnya Sora. Dan jangan lupa untuk pantengin Sora terus. Untuk yang mau donasi, sekedar beliin Sora kopi dan jajanan supaya semangat buat YouTube, silahkan linknya ada di kolom deskripsi. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya Sahara. I love you as always. Bye-bye.